Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas proposal saya dengan judul Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. Studi kasus Polsek Kabupaten Kepulauan Anambas. 1. Teori penyebab terjadinya kejahatan. Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan yang ditemukan oleh Sue Wright. Ia menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran yang diancam dengan sanksi negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama, faktor internal yang dibagi menjadi dua bagian, yang itu sifat khusus dari individu. Yang kedua, sifat umum. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, faktor film. Yang kedua, teori penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan sebagai istilah antara lain penal police, criminal police, atau strategic police. Kebijakan kriminal ini adalah suatu usaha untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. 3. Teori pembuktian. Pembuktian secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan. Cara pembuktian suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini, pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana, di mana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material dan KUHP yang menetapkan tahanan dalam mencari kebenaran. Yang pertama dengan cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Adapun sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut: undang-undang, doktrin atau ajaran, jurisprudensi 17. Apabila sebaliknya, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Adi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian yakni: yang pertama, sistem teori berdasarkan undang-undang secara positif. Yang kedua, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Yang ketiga, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Yang keempat, sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.